Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dimas Bagus Virgiawan, SPD, MPD, serta teman-teman kelas PGMIC yang berbahagia. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar IPS untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu konsep dan struktur ilmu sosiologi. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Fatata Rizka Afrisa, kemudian Fadilah Rahma Putri Khairunisa, selanjutnya yaitu Khairunisa Nikmatul Hasanah, dan yang terakhir yaitu Fauzan Nur Ridwan. Konsep dan struktur ilmu sosiologi. Poin A, pengertian ilmu sosiologi. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin socius. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kawan. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat atau kawan. Banyak ahli yang telah mendefinisikan sosiologi. Berikut adalah pengertian sosiologi menurut para ahli yang terkenal. Yang pertama yaitu Agus Comte. Agus Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum tetap yang menjadi objek investigasinya. Yang kedua yaitu Karl Marx. Karl Marx tidak secara eksplisit menulis definisi atau pengertian sosiologi. Namun, studinya tentang ekonomi menjadi landasan teori-teori sosiologi. Dalam The Communist Manifesto, menurutnya, masyarakat atau proletar harus dibebaskan dari penyakit sistem kapitalis yang akan menghancurkannya. Sosiologi bisa digunakan sebagai alat untuk mengangkat kaum tertindas, melawan penindas, dan mewujudkan cita-cita masyarakat tanpa kelas. Yang ketiga yaitu menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, pengertian sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari fakta dan institusi sosial. Yang keempat yaitu menurut Max Weber. Menurut Weber, Weber mendefinisikan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial untuk menjelaskan sebab akibat fenomena sosial yang diteliti. Jadi, secara umum, para ahli mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tindakan atau interaksi sosial. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama yaitu awal perkembangan sosiologi. Sosiologi tumbuh dari gejolak sosial sejak terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi ini menyebabkan terjadinya arti urbanisasi, pengeksploitasian pekerjaan anak-anak, demokratisasi, dan lain sebagainya. Tradisi lama tidak mampu untuk menjawab lagi perubahan ini. Saat bersamaan, berkembang metode ilmiah pada bidang ilmu kimia dan fisika. Banyak rahasia alam terungkap. Karena tradisi tidak lagi dapat menjawab persoalan perubahan dalam kehidupan makhluk sosial, maka dicarilah metode ilmiah seperti metode ilmiah dalam ilmu alam untuk memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Dari situlah tahap awal perkembangan lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan sosiologi di abad ke-19. Atas dinamika sosiologi sosial yang terjadi di negara Prancis, Agus Comte sebagai cendekiawan yang lahir pada tahun 1798 merasa kekhawatiran yang mendalam atas keadaan negaranya. Puncak kekhawatirannya saat terjadi revolusi Prancis yang banyak menimbulkan atau menciptakan dampak negatif perubahan sosial. Salah satunya terjadi konflik antar kelas dalam masyarakat yang seolah memberikan arah pada sikap anarkisme di dalam kehidupan masyarakat. Konflik ini dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakatnya dalam mengatasi perubahan atau hukum-hukum seperti yang dapat digunakan untuk mengatur stabilitas masyarakat. Atas dasar ini, kemudian Agus Comte pada abad 19 menyusun instrumen penelitian sosial tentang masyarakat perlu ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Dengan metode penelitian sosial yang didasarkan pada sifat ilmiah inilah sosiologi lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad 19.
dengan pendiri sekaligus pencipta, yaitu Auguste Comte, sebagaimana hal ini tertuang dalam buku berjudul Cours de Philosophie Positive. Sejarah akhir perkembangan ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah munculnya paradigma bahwa pembangunan yang ada di dalam perkembangan suatu negara bukan hanya diukur dalam pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya alam, akan tetapi jauh lebih penting adalah pembangunan dalam sumber daya manusia. Dengan posisi tersebut, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan pada akhirnya memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, salah satunya dengan memberikan berbagai cabang dalam ilmu pengetahuan sosiologi. Selanjutnya, untuk perkembangan sosiologi di Indonesia akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Fadila Rahma Putri Khairunisa ingin meneruskan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu perkembangan sosiologi di Indonesia. Sebelum terjadinya gejolak pada Perang Dunia II, perkembangan ilmu sosiologi yang ada dalam kajian keilmuan hanya dianggap sebatas pembantu bagi keperluan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Khususnya kejayaan ini berlaku di Indonesia. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, tempatnya pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini menjadi cikal bakal adanya sejarah ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan di Indonesia. Untuk pelaksanaan materi penyampaian ilmu sosiologi, pertama kali dilakukan sistem perkuliahan sosiologi yang diberikan oleh Soenario Kolopaking pada tahun 1948. Perkuliahan sosiologi pertama kali di Indonesia ini dilakukan di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang pada saat ini Akademi Politik berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Universitas Gadjah Mada. Maka tak kalah jurusan sosiologi pertama dan tertua di Indonesia adalah jurusan sosiologi di UGM. C. Teori-teori ilmu sosiologi. Teori A. Teori fungsionalisme, struktur fungsional Emil Durkheim. Dalam teori ini, Durkheim melakukan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat bagaimana masyarakat dapat hidup secara harmonis melalui konsep tersebut. Di mana teori ini melakukan pengkajian pada level makro, yaitu dengan menilai bagaimana aspek masyarakat dapat berfungsi. Teori fungsional menjelaskan pemikiran Durkheim yang dijelaskan melalui pendekatan sistem. Pendekatan ini mengibaratkan masyarakat sebagai organisme hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang dianalisis dengan sebuah struktur yang saling berfungsi. Dalam teori ini dijelaskan organisme hidup menyatu dalam suatu tatanan sistem yang masing-masing organ memiliki fungsi sendiri dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga konsep ini secara umum menyajikan tentang konsep kerjasama dan masing-masing struktur untuk dapat berintegrasi secara harmonis sehingga dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang melibatkan berbagai elemen. Baiklah, saya Fauzan Nuridwan akan melanjutkan materi dari teman saya. Poin D. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempunyai ruang lingkup, diantaranya adalah yang pertama, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau memengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai sub-masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus, yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Yang kelima, masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Poin E. Pendekatan dan metode ilmu sosiologi. Pendekatan. Yang pertama, pendekatan empiris. Arti dari pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.
Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan untuk mempelajari ilmu sosiologi dengan mengumpulkan data yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka-angka matematis. Metode penelitian dalam pendekatan kuantitatif adalah metode survei dan sensus. Yang ketiga, pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif lebih menekankan kepada kedalaman isi data. Yang keempat, pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang melihat manusia dengan pandangan yang luas, tidak hanya masyarakat yang terisolasi atau hanya dalam tradisi sosial tertentu saja. Yang kelima, pendekatan holistik. Pendekatan holistik yaitu suatu pendekatan berdasarkan pendapat bahwa masyarakat itu dapat diselidiki sebagai keseluruhan, sebagai unit-unit yang bersifat fungsional, atau sebagai sistem-sistem tertentu. Metode 1. Metode kualitatif, yaitu proses pengumpulan data secara deskriptif dan tidak bisa digambarkan dengan angka. Metode ini pun terbagi menjadi 3, yaitu pertama, metode historis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data atau peristiwa di masa lampau. Yang kedua, metode komparatif, yaitu metode dengan membandingkan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Yang ketiga, metode studi kasus, yaitu metode dengan pengamatan mengenai fakta sosial, interaksi sosial, maupun lembaga sosial. Metode kuantitatif, yaitu metode yang dalam pengolahan dan analisisnya menggunakan numerik atau angka. Metode ini pun memiliki beberapa cabang. Yang pertama, metode statistik, yaitu metode pengolahan data berupa data statistik. Metode sosiometri, yaitu penelitian dan pengolahan datanya dilakukan berdasarkan pola hubungan manusia sebagai bagian pembentuk dari fenomena sosial yang terjadi. Yang ketiga, metode induktif, yaitu metode yang melakukan pencarian data, menganalisis kemudian mengolah data, kemudian menjadi teori dari sebuah kesimpulan. Yang keempat, metode deduktif, yaitu metode di mana kita sudah memiliki teori dan teori tersebut menjadi pemandu proses dalam mencari data. Yang kelima, metode empiris, yaitu metode penelitian lapangan yang bersifat objektif atau realita dan tidak boleh diintervensi dengan pendapat pribadi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Baiklah, saya Hairunisa. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu hubungan dengan ilmu sosial dan studi sosial atau IPS. Menurut Sapria, IPS merupakan mata pelajaran di tingkat SD atau MI dan menengah, atau salah satu program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah social studies dalam kurikulum persekolahan di negara lain seperti Amerika Serikat. Kemudian pengertian ilmu sosial menurut Sapria dalam struktur disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pendidikan, belum ada ditemukan nama pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Namun demikian, peran ilmu sosial tetap menjadi konten utama untuk pendidikan IPS. Hubungan antar IPS dengan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan. Keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian, kebutuhan dasar tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Kegiatan dasar manusia meliputi produksi dan konsumsi, pemeliharaan dan perlindungan, konsumsi dan transport, estetika, pemerintahan dan organisasi, dan pendidikan dan rekreasi. Keseluruhannya membentuk ilmu-ilmu sosial. Dalam ilmu-ilmu sosial, terurai disiplin ilmu yang meliputi antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi, sosial, dan hukum. Dan di dalamnya terdapat fakta, konsep,
generalisasi yang dikembangkan membentuk ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi, IPS merupakan penjabaran dari ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, dan generalisasi. Kemudian berkaitan dengan konsep dan struktur ilmu sosiologi, hubungan IPS dan sosiologi adalah IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu serta masyarakat tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.